Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, kemudian berdoa, memohon ampun pada Allah. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai jurus jitu, menulis pantun, syair, dan gurindam. Sebelumnya kalian pasti sudah harus memahami dulu ya tentang ciri dari pantun, syair, dan gurindam. Oke, langsung saja. Menulis pantun yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan topik atau tema pantun. Misalnya kita akan menulis pantun dengan tema budi pekerti. Setelah itu jenisnya apa? Nah, ini pengennya pantun nasihat. Nah, setelah tahu, baru deh kita tulis isinya. Isi pada baris ketiga dan keempat. Contohnya di sini ya. Pada baris 1 2 dikosongi dulu, kemudian baris ketiga 4 kita isi. Misalkan, jangan lupakan budi baik teman, budi baik dibawa mati. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjut buat sampirannya. Sampiran harus diperhatikan bahwa pantun itu sajaknya harus AB. Berarti kalau tadi baris ketiga teman, baris pertama itu bunyinya harus terakhirnya harus an. Nah, baris kedua bunyi akhirannya harus sama dengan baris keempat. Tadi mati berarti bunyinya harus belakangnya ti. Nah, langsung ya, tadi kan yang pertama teman harus an ya. Berarti di sini kamu cari apa ya kira-kira kata yang akhirannya an. Oh, kayangan. Nah, berarti ditulis di situ kayangan. Nah, kemudian buat kalimatnya sekalian. Sungguh indah negeri kayangan. Nah, ini pada baris pertama ini. Kemudian yang kedua, mati. Berarti terakhirannya harus ti. Apa ya kira-kira? Oh, peti. Oke, peti akhirannya ti. Maka kita cari buat kalimat yang di situ akhirannya ti. Jadi peti tadi, peri menari di atas peti. Jadi sudah jadi pantun. Sungguh indah negeri kayangan, peri menari di atas peti. Jangan lupakan budi baik teman, budi baik dibawa mati. Sudah kan? Sudah kayangan an. Kemudian teman an juga, peti ti, mati juga ti. Nah, sudah AB. Nah, untuk lebih yakinnya kita cross check pada ciri pantun ini. Ciri pantunnya seperti ini. Kalian bisa cross check sendiri nanti pantun-pantun yang sudah kalian buat. Sudah jadi deh pantun, gampang kan? Nah, lanjut pada syair. Syair yang pertama sama, jadi tulis tema dan jenis syair. Misalnya nih, saya pengen buat syair tentang agama. Temanya agama, jenisnya juga agama. Nah, pertama, syair itu kan ada 4 baris. Nah, sajaknya a. Berarti kata terakhirnya itu suku katanya juga harus sama terakhirannya hurufnya. Ini apa ya kira-kira? Oh ya, oke, saya udah dapat nih. Ada kufur, takabur, syukur, makmur. Nah, kemudian saya tulis nih di buku seperti ini. Ini yang awalnya masih kosong-kosong nih. Saya baru dapat kalimat kata terakhirnya saja. Ada kufur, akhirannya ur, takabur juga ur, syukur juga ur, makmur juga ur. Nah, sudah. Sekarang saya tinggal membuat kalimatnya saja dari sini. Nah, ini rangkai. Jadi janganlah di hati ada kufur, apalagi punya sifat takabur. Bijaklah dalam menjaga syukur, agar hidup terasa makmur. Nah, jadi deh syairnya. Jadi kalau kita mau buat syair itu yang harus dibuat terlebih dahulu adalah kata terakhirnya itu harus sama nih. Akhirannya bunyi akhirnya ur. Atau misalkan a harus belakangnya a semua. Seperti itu ya caranya. Nah, biar lebih yakin nih, kita cross check dengan ciri-ciri syair. Harus memenuhi syarat dari ini ya. Tadi semuanya sudah memenuhi syarat. Dari baitnya ada 4, barisnya ada 4. Kemudian terdiri dari 4 sampai 5. Kemudian ini 8 sampai 12 suku kata dan sebagainya. Lanjut kita pada cara membuat gurindam. Gurindam ada 2 baris. Nah, ini misalkan tema gurindamnya nih tentang COVID nih.
Kemudian setelah tahu temanya nih, baru sama kita buat kata terakhirnya. Dimana kata terakhirnya ini sama ya, akhirannya harus sama. Di sini bertobat, kemudian minggat sama at sama at. Kalau sudah dapat seperti ini, kan cuma 2 baris nih, sudah dapat bertobat sama minggat. Terus kita hubungkan nih, kira-kira apa ya? Covid. Oke. Tentang Covid atau Corona ya, sama saja ya. Nah, di sini baru deh kita buat dirangkai jadi seandainya manusia segera bertaubat, virus corona atau kamu bisa buat virus Covid pasti akan minggat. Selesai deh gurindam. Jadi kita sudah bisa membuat pantun, syair, gurindam dengan mudah. Kemudian tinggal kita cek, pastikan sesuai dengan ciri-ciri tadi. Oh, sudah pas. Ya sudah, selesai. Gampang kan? Nah, yang penting nih kita harus punya kosakata dulu. Kalau bingung cari deh di internet atau di KBBI kosakata apa yang akhirannya ini gitu. Selesai. Oke, agar lebih jelasnya, agar biar paham nih, saya tantang kalian buat menulis 1 pantun, 1 syair, 1 gurindam. Pantun tema pendidikan, syair tema religi, gurindam tema corona. Tulis di buku tulis, sertakan identitas, nama lengkap, kelas, nomor absen, kemudian foto, kirimkan ke grup bahasa Indonesia kelas masing-masing. Oke, jangan lupa ya segera dikerjakan. Proses dan doa yang baik akan menghasilkan masa depan yang baik. Saya punya pantun akhir nih buat kalian. Burung camar, burung cendrawasih, terbang tinggi kian jauh. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semangat belajar.